Nomor 16, perhatikan grafik berikut ini. Nah, pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas itu apa? Nah, di sini kita ketahui bahwa ada garis lurus yang mana ini mengindikasikan tentang pertumbuhan penduduk dan garis putus-putus itu adalah persediaan pangan. Nah, pada tahun 1970 sampai dengan 1980, di sini dengan adanya pertumbuhan penduduk, ternyata persediaan pangannya itu di atasnya gitu loh. Jadi di sini ketersediaan pangannya sudah tercukupi. Kemudian di tahun 1990 sampai dengan 2000 di sini. Nah, di sini juga sama, ternyata di sini kesediaan pangannya juga sudah tercukupi. Nah, kemudian di tahun 2000 sampai 2020 ternyata di sini ada penurunan dari ketersediaan pangan. Malah di sini bisa kita katakan bahwa ketersediaan pangan itu tidak seimbang dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Sehingga di sini kita bisa menjawab bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun itu tidak diimbangi dengan adanya peningkatan persediaan pangan. Nah, itu simpulannya. Kemudian lanjut bahwa kalau misalnya nanti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, itu dia akan meningkatkan adanya persaingan antara lain seperti penyediaan kebutuhan lahan dan juga produksi pangan. Nah, peningkatan jumlah penduduk itu harus diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pangannya. Karena apa? Kalau misalnya enggak, nanti akan terjadi kelaparan, kemudian kekurangan gizi, dan bisa juga berakibat pada kematian. Nah, kekurangan pangan akan berdampak juga pada bidang sosial, misalnya saja seperti maraknya kriminalitas. Nomor 17, perhatikan grafik pertumbuhan penduduk kota L dan juga kota M berikut ini. Nah, prediksi pengaruh pertumbuhan pada tahun 2024 terhadap kualitas lingkungan pada kedua kota tersebut adalah. Nah, kita baca grafik lagi ya di sini. Nah, untuk grafik yang L, ini kan dia jumlah penduduknya semakin meningkat ya. Tapi kalau yang M itu dia lebih kecil dibanding dengan yang L. Nah, apa dampaknya terhadap lingkungan? Nah, jumlah penduduk yang terus meningkat itu akan berbanding lurus dengan berbagai kebutuhan hidup. Nah, salah satunya adalah air. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula penggunaan air, sehingga kualitas air bersihnya itu akan semakin menurun. Nah, di sini kita cek di grafiknya. Yang L itu kan dia yang paling tinggi, lebih tinggi daripada M, maaf ya. Nah, yang L itu kan lebih tinggi daripada yang M. Otomatis yang di sini, yang L, karena jumlah penduduknya lebih tinggi, maka di sini kualitas airnya akan lebih menurun dibandingkan dari yang M. Sehingga di sini kita bisa cek di option A, B, C, D bahwa simpulannya itu ada di option yang A. Dengan adanya penurunan kualitas air di M, maka akan lebih tahan lama daripada kota yang L. Karena apa? Karena yang di M itu jumlah penduduknya lebih sedikit dibanding dari yang L. Kemudian lanjut lagi, di sini ada statement bahwa semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka tingkat pencemaran lingkungan itu juga akan semakin meningkat. Nah, ini biasanya juga sering banget di soal-soal kita diminta untuk menganalisis dari grafik pertumbuhan penduduk. Nomor 18, nah perhatikan gambar di bawah ini. Darah kaya oksigen akan mengalir ke bagian jantung nomor berapa? Nah, kalian ingat kembali mengenai peredaran darah. Nah, peredaran darah itu kan nanti ada dua. Ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Nah, untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung atau di bilik kanan, di mana di situ tuh banyak sekali kandungan karbon dioksida. Kemudian menuju ke paru-paru. Nah, CO2-nya nanti dia akan keluar dan oksigennya masuk. Nah, kemudian kembali lagi ke jantung atau di serambi kiri, di mana di situ banyak oksigennya. Kemudian selanjutnya ada peredaran darah besar, di mana kalau peredaran darah besar itu dimulai dari jantung atau di bilik kiri, di mana di situ tuh banyak kandungan oksigen. Kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi atau serambi kanan, di mana di situ tuh banyak kandungan karbon dioksida. Nah, di sini kata kuncinya darah kaya oksigen itu kita bisa cek dengan kata kunci kiri itu bersih. Nah, karena kiri itu bersih kita cek di sini. Nah, kiri itu adalah di sininya ya. Ini kirinya, ini kanannya. Nah, di kirinya itu yang bersih. Berarti di sini adalah yang kandungan
oksigennya banyak gitu. Nah, itu di nomor 3 dan juga di nomor 4. Nomor 19, urutan alat pernafasan dari luar ke dalam pada manusia ditunjukkan di option yang mana? Nah, karena di dalam ABCD ini tidak disebutkan di rongga hidung yang pertama, maka di sini kita cek di urutan selanjutnya, yaitu di faring. Nah, di sini faring itu lebih dulu daripada si laringnya. Nah, laring itu yang tenggorokannya. Jadi faring dulu, kita cari yang faring, berarti ini C-nya salah. Kemudian laring atau tenggorokan, kemudian baru lanjut di bronkus, terus di bronchiolus, baru di alveolus. Nah, di sini ditunjukkan ada di option yang D. Jadi faring, tenggorokan, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, nomor 20, perhatikan gambar simpai Bowman pada nefron berikut ini. Nah, di sini disajikan ada gambar nefronnya. Nah, kita diminta buat mengidentifikasi mana sih letak dari penyaringan darah atau filtrasi sebagai upaya untuk membuang zat sisa dari dalam tubuh itu terjadi di bagian yang mana? Nomor 1, 2, ataukah di 3? Nah, kita ingat kembali bahwa penyaringan darah atau filtrasi itu terjadinya di glomerulus. Nah, glomerulus itu bagiannya itu yang kayak cacing ini. Cacing bronkel-bronkel. Nah, ini adalah glomerulusnya. Jadi ini di option yang nomor 4. Nah, kita flashback lagi mengenai bagian-bagian dari nefron. Jadi di sini ada 6 bagian yang perlu kalian ketahui. Di mana yang nomor 1, yang warna merah ini, yang tadi saya katakan kayak cacing, bronkel-bronkel itu. Nah, ini adalah glomerulusnya. Nah, disinilah terjadinya tempat filtrasi tadi. Kemudian yang wadahnya kayak mangkok ini adalah kapsula Bowman. Kemudian nomor 3, di sini terjadi proses reabsorpsi. Nah, di sini tubulus proksimal. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini adalah lengkung Henle. Kemudian naik. Nah, di sini adalah tubulus distal. Lanjut di bagian terakhir di sini adalah tubulus collectivus. Nah, pada bagian nomor 5 itu dia terjadinya proses augmentasi. Nah, lanjut. Mungkin nanti ini bisa kalian pause kalau misalnya kalian mau flashback lagi mengenai bagian-bagian nefron beserta keterangan dan juga fungsinya. Jadi, khususnya di glomerulus. Di situ kan terdiri dari beberapa gulungan kapiler darah, di mana fungsinya itu adalah menyaring darah untuk menghasilkan urin primer. Nah, proses penyaringan darah di sini itu disebutnya sebagai filtrasi. Kemudian yang bentuknya kayak mangkok tadi itu disebut kapsula Bowman. Nah, di sini itu di dalamnya berkumpullah si pembuluh darah dari si glomerulus tadi. Fungsinya buat apa? Di sini berfungsi buat mengumpulkan cairan hasil dari penyaringan glomerulus. Kemudian tadi disebutkan ada tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal itu tadi saya menyebutkan bahwa di sana itu terjadinya proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu apa? Reabsorpsi adalah tempat penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna untuk tubuh. Nah, fungsinya di tubulus proksimal nanti di sini akan dihasilkan urin sekunder. Kemudian selanjutnya ada lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini dia berbentuk setengah lingkaran dan menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Jadi bentuknya kayak lehernya angsa itu. Nah, fungsinya di sini itu adalah menjaga agar urin itu tidak kembali ke tubulus proksimal. Kemudian ada tubulus distal. Nah, di tubulus distal itu terjadi proses augmentasi, di mana di sini tuh tempat untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Dan fungsinya adalah menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir adalah tubulus collectivus. Buat apa sih tubulus collectivus? Dia berguna untuk mengumpulkan urin untuk disalurkan ke pelvis renalis atau yang kita kenal sebagai rongga ginjal. Nah, itu tadi adalah beberapa hal atau bagian-bagian dari nefron.